Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 resmi menaikkan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kenaikan 100% ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah. Kenaikan hal ini juga untuk mengatasi defisit BPJS. Namun, apakah hal ini tepat? Kita akan kupas tuntas di program Parlemen Bicara. Namun sebelum itu, kita akan saksikan profil singkat dari anggota DPR RI berikut ini. Imam Suroso lahir di Pati, Jawa Tengah, 10 Januari 1946. Putra ke-6 dari 8 bersaudara. Pasangan Kaslan dan Aisyah ini merupakan sosok pekerja keras, konsisten, dan berjiwa sosial. Imam Suroso yang akrab disapa dengan nama Imam menikahi Suhartini dan dikaruniai 3 orang anak. Mengawali karir sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah menamatkan sekolah calon bintara secaba pada tahun 1987 dan melanjutkan sekolah perwira secapa pada tahun 2004, Imam telah menduduki beberapa jabatan strategis di kepolisian. Dikenal sebagai sosok yang ringan tangan dan kerap membantu masyarakat tidak mampu, Imam dianggap sebagai tokoh masyarakat yang berjiwa sosial. Kepiawaian Imam berjejaring dengan semua kalangan, mulai dari wong cilik hingga tokoh masyarakat, menjadikan dirinya didaulat sebagai salah satu ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jawa Tengah pada tahun 2005 dan ketua Komite Olahraga Nasional KONI Pati pada tahun 2006. Di tengah kesibukannya sebagai abdi negara, Imam Suroso dengan bantuan istrinya aktif menekuni usaha di bidang makanan dan kesehatan dengan mendirikan rumah makan Sabto Renggo Pati dan rumah sakit ibu dan anak Mitra Bangsa Pati yang sejak tahun 2003 berkembang menjadi rumah sakit swasta Mitra Bangsa Pati. Kedekatan dan kecintaan dengan masyarakat memberikan motivasi tersendiri bagi Imam untuk memberikan pengabdian yang lebih bagi masyarakat. Pengabdian tersebut ditunjukkan dengan menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah 3 yang meliputi daerah Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan. Itulah profil singkat dari Bapak Imam Suroso yang aktif dalam bidang kesehatan. Ya pemirsa, berjumpa lagi bersama saya di program Parlemen Bicara. Saat ini saya bersama anggota DPR RI Komisi 9 yaitu Bapak Imam Suroso yang memang sudah fokus dalam bidang kesehatan. Hari ini kita akan sedikit membicarakan terkait dengan kenaikan iuran BPJS yang banyak menuai kontroversi di masyarakat. Ada memang yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung. Nah, hal ini juga memang untuk menangani defisit negara. Apa kabar Pak Imam Suroso hari ini? Baik. Nah, ini di periode yang baru, di periode 2019-2024, kira-kira Pak Imam nanti akan melakukan apa nih Pak? Atau aspirasi-aspirasi di dapil apa yang akan diperjuangkan dalam periode kali ini? Yang jelas kami akan bekerja lebih maksimum lagi. Ya. Di Komisi 9 itu kan membidangi kesehatan, ketenaga kerjaan, dan kependudukan. Masuk di dalamnya ada Balai Besar Badan BPOM. Nah, di sini yang sedang diramekan oleh masyarakat yaitu adalah BPJS Kesehatan, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. JKN menurut saya, Imam Suroso Komisi 9 dari fraksi PD Perjuangan ya, itu harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Rumah sakit sekarang, puskesmas, rumah sakit, itu pasien ngantri. Dulu belum ada BPJS, masyarakat takut ke
rumah sakit karena bayar, takut mahal. Sekarang pasien nolak-nolak sampai ngantri. Artinya satu, masyarakat sadar akan kesehatan. Dua, mumpung pemerintah memberi PBI gratisan sejumlah 96,6 juta. 96,6 juta. Lainnya sisanya itu ya iur gotong royong. Kebetulan kami kunjungan kerja ke Jepang tuh kira-kira 1 bulan yang lalu, kaitannya gaduh dengan BPJS yang naik itu. Jepang itu dulu pernah melakukan seperti BPJS Indonesia itu bangkrut, padahal negara kaya. Indonesia saja mampu menyumbang ke masyarakat yang bernama bebas iur, PBI, peserta bebas iur, gratis untuk masyarakat orang mampu. 96,6 juta. Itu 96,6 juta. Gratis. Itu digratiskan. Iya. Nah, tapi hari ini Pak Imam ternyata ada beberapa kalangan yang mungkin mempertanyakan ini kenaikan BPJS yang 100% ini apakah tidak memberatkan ya khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Kalau misalnya seperti pekerja yang penerima upah ya mungkin ada gajinya, tapi kan ada juga beberapa kalangan yang tidak ada upahnya setiap bulannya tetapi akan ditarik BPJS naik iurannya sekitar 100%. Ini bagaimana pandangan dari Komisi 9 sendiri? Jadi begini, sebetulnya mayoritas yang kurang mampu itu kan sudah di cover yang 96 juta itu. Namun kan ada yang lebih itu kan namanya BPJS mandiri, kesehatan mandiri atau ikut iur atau gotong royong. Yang dulu nih sebelum Januari kelas 3 kan 25.500, oke. Kemudian kelas 2 51.000. Kemudian yang kelas 1 80.000. Januari nanti info yang saya terima dan sering kita rapatkan diskusi, yang kelas 3 42.000, harusnya kan berapa 52.000 tapi dikurangi 10 jadi 42.000. Yang kelas 2 dari 52.000 110.000, artinya naik 100%, 110.000 per bulan. Kemudian yang kelas 1 dari 80.000 jadi 160.000. Kenapa dinaikkan? Karena BPJS ini mengalami defisit 32 triliun ya. Masyarakat itu kalau sakit keluar tuh di rumah sakit mesti habisnya 40 juta, 30 juta. Kalau hanya bayar misalnya kelas 2 itu tadi 110.000, menurut hitung-hitungan itu masih wajar ya. Makanya di situ kan terjadi ribut kan. Terus Komisi 9, Komisi Kesehatan kunjungan kerja ke Jepang, ke Kemenkes Jepang, kemudian ke Rumah Sakit Global Jepang, ke pemerintahan Jepang. Oh berarti sebelum menaikkan itu kunjungan dulu keluar? Iya, ribut-ribut ini dinaikkan kan ribut kan baru sebulan kemarin. Kalau mau naikkannya udah lama itu untuk Januari. Terus kita ke sana yang intinya dulu saya itu tidak setuju Mas dinaikkan itu. Saya sih pro rakyat, tidak setuju itu di pemerintah semua. Namun setelah kita adakan kunjungan ke Jepang di Kementerian Jepang, yang intinya pemerintah Jepang itu setelah kita cerita, saya dan teman-teman ada Bu Dewi, Mang Foso itu begini. Intinya tuh Jepang hormat pada Indonesia. Kenapa hormat? Karena Jepang pernah melakukan sistem BPJS seperti Indonesia jebol. Padahal itu negara kaya, kayalah Jepang, ya kan? Jebol. Terus sekarang ini Jepang melakukan subsidi itu tidak ada. Jepang negara kaya, nggak mampu, pernah jebol, negaranya kolab. Sekarang ini diadakan yang kelas 3 itu kalau dirupiahkan uang yen ya, dirupiahkan kelas 3 itu 70.000. Kemudian kelas 2 yen kalau dirupiahkan 2,5 juta. Kelas 1 5 juta. Saya pikir berarti Indonesia ini hebat ya, saya bilang. Nah, tapi kalau menurut Bapak sendiri, Bapak yakin gak sih Pak dengan kenaikan ini akan bisa mengatasi defisit yang seperti dikatakan oleh pemerintah? Ya kalau misalnya kita naikkan, ya insya Allah defisit ke tahun-tahun ke depan ini akan tertutup. Tapi kalau menurut Bapak sendiri yakin gak Pak? Saya yakin itu ketutup tapi tidak mutlak. Pemerintah masih nambahin. Namun kalau tidak ada kenaikan, APBN kita bisa jebol tinggi kayak Jepang. Artinya nanti pembangunan tidak ada. Kita kan ada bangun Papua, Kalimantan, Sumatera, NTT kan mesti dibangun.
bukan hanya kesehatan saja. Nah, makanya itu menurut saya pribadi ya, setelah kita kunjungan ke Jepang, kalau hanya naik per bulannya itu, kalau kelas 3 hanya 42.000 per bulan, itu ringan. Ya kan? Kelas 3 kan dianggap kurang mampu ya. Itu ringan per bulan kok. Masih terbilang ringan, Pak ya? Masih ringan karena apa? Kalau masyarakat itu sakit, itu pasti habisnya 30 juta lebih apabila cuci darah. Setelah punya, iya, kalau dia sudah punya ikut BPJS yang misalnya naik ya, jadi per bulannya 42.000, itu gratis semua kok Mas. Mau lahiran juga gratis, mau apa gratis. Itu kan sistemnya gotong royong ya, menurut saya Indonesia kan gotong royong. Ketika dia sakit, ketika pasien itu sakit, dipakai dia. Ketika dia sehat, digunakan tetangganya, saudaranya dan lain-lainnya. Itulah yang bisa membuat klop dari gotong royong itu. Nah ini Pak juga nanti ada sorotan terkait dengan kenaikan BPJS. Apakah benar diyakini dengan kenaikan ini juga akan meningkatkan pelayanan yang optimal? Tapi nanti kita jawab pada segmen yang selanjutnya. Kita lihat-lihat dulu Pak. Ya pemirsa, masih bersama kami dan juga Bapak Imam Suroso membicarakan terkait dengan masalah kenaikan iuran BPJS. Tadi kita sudah sedikit membahas bagaimana kenaikan iuran BPJS ini memang untuk menangani defisit. Nah tapi juga ada beberapa kalangan yang menyoroti Pak terkait dengan benar kan sih ini Pak, dengan kenaikan iuran BPJS ini juga akan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Nah, Komisi 9 sendiri melihatnya seperti apa Pak? Jadi saya selaku Komisi 9 ya dan teman-teman Komisi 9 sudah menekankan kepada Menteri Kesehatan, kepada BPJS Kesehatan Dr. Fahmi, yang intinya pelayanan kesehatan harus ditangkatkan masyarakat. Jangan sampai ada menolak-nolak masyarakat berobat, ya kan? Kalau memang penuh, ya pokoknya ya ditolong dinaikkan kelasnya, tidak apa-apa, yang kelas 3, kelas 2 atau kelas 3 menurut saya tidak apa-apa, ya kan? Kalau di lorong-lorong juga nggak apa-apa juga. Terus namun harus dilayani yang sebaik-baiknya. Nah alhamdulillah Menkes siap, kemudian BPJS siap, bahkan sekarang ini semua rumah sakit maupun puskesmas diadakan akreditasi semua. Ini nggak bagus ganti, ini nggak bagus, ini ruangannya harus begini, udah ada standarnya, dokternya harus sekian, dokternya harus punya masa kerja sekian, harus dokter misalnya ada spesialis jantung, spesialis anak, obgyn, harus ada semua. Otomatis pelayanan dinaikkan. Kalau biasanya ini yang kemarin-kemarin kadang-kadang memang rumah sakit itu agak males-malesan karena ngutangnya banyak, Menomorduakan. karena nggak dibayar. Bayarnya itu 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, karena BPJS nggak ada duit. Nah, makanya pelayanannya menurut saya ya ada yang maksimum, ada yang tidak maksimum. Karena apa? BPJS itu tadi defisit. Nah, trennya setelah diselidiki oleh BPJS maupun Kemenkes, itu trennya itu kalau masyarakat itu sedang sakit, ini yang khususnya mandiri loh ya, yang di luar 96 juta gratis tadi. Kalau mereka sakit itu digunakan BPJS. Namun ketika sudah sehat nggak mau bayar, lah itu akhirnya defisit itu. Nah setelah dinaikkan ini hitung-hitungan sama
Komisi 9, kita sama Menteri Keuangan juga. Ini kan Kementerian Keuangan terkait nih, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan semuanya. Pemerintah masuknya sudah, dia udah dihitung kenceng itu. Memang kesimpulannya harus naik. Kalau tidak naik, APBN-nya itu sangat jebol, pembangunan nggak bisa. Namun kalau kita ada gotong royong tadi, naik sedikit tadi, walaupun 100% kan masih sedikit, apalagi dibanding negara lain. Kita bisa membandingkan Indonesia itu mahal atau murah, harus ada pembanding. Kalau tidak pembanding mah begitu. Tadi pembandingnya sudah jelas 70.000 kelas 3, 2,5 juta kelas 2. Kita kan hanya apa? Nah ini kalau masih ada rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan secara optimal atau misalnya nolak-nolak nih, misalnya saya berobat ke rumah sakit terus ditolak sama rumah sakit. Nah ini seperti apa Pak tindakannya? Kalau memang itu demikian, masih demikian, itu bisa kita disanksi, baik Komisi 3, Komisi 9 dengan Komisi dengan Menkes, itu bisa putus kerja dengan BPJS atau bisa izinnya ditengok ulang atau dicabut lah. Nah, karena kita itu sudah sepakat dinaikkan pelayanan harus prima pula. Berarti nggak boleh ada penolakan lagi nih Pak terhadap pasien? Ya, tidak boleh tolak-tolak. Harus dinaikkan kelas kalau memang kelas 3 sudah penuh, naikkan kelas 2. Kelas 2 penuh, naikkan kelas 3. Kalau ada yang nolak, sanksi tegas nggak? Oh, sanksinya tegas. Tadi diundang sama dari pihak Kementerian Kesehatan atau Direktur Pelayanan, kemudian bisa di BPJS kan juga bisa dipotong, kalau itu bisa disanksi. Yaitu sanksinya tuh ditengok perizinannya, bisa dibekukan, bisa dicabut. Itu sanksinya tegas. Nah ini selain pelayanan optimal juga ada sorotan terkait dengan data nih Pak. Data penerima bantuan iuran, data masyarakat miskin maupun data yang mandiri. Nah ini juga banyak juga kan masalah kedisiplinan. Ada banyak juga yang tidak dibayarkan kayak tadi Bapak, tidak dibayarkan ke BPJS. Nah ini sebenarnya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh BPJS dan Kementerian Kesehatan ini menurut Komisi 9 apa Pak? Kita ada Dewan Pengawas. Komisi 9 sudah menunjuk Dewan Pengawas. Ada sekitar 5 lah. Dia harus mengawasi, memantau. Kemudian kita juga ada DJSN juga, Jaminan Sosial. Dia harus memantau dan bergerak juga. Nah, di sini Menkes BPJS juga mengawasi dan menindak tegas. Ini sudah ada juga rumah sakit yang tidak diberi hak untuk kerjasama dengan BPJS. Susah dia kalau nggak ada. Sekarang sistemnya BPJS, rumah sakit tidak kerjasama dengan BPJS, susah, berat. Nah, kan? Walaupun BPJS sampai hari ini juga bayarnya masih rada mundur, 2 bulan, 3 bulan kan mundur tuh. Karena defisit itu tadi 32 triliun kan. Walaupun pemerintah tuh sudah mengiur loh, pemerintah sudah mengiur ada kalau per tahunnya itu 28 triliun. Udah iur loh pemerintah, 28 triliun. Itu masih kurang, masih jebol loh. Itulah saking Indonesia itu pro masyarakat kurang mampu. Berarti manajemen BPJS harus dibenahi juga dong Pak terkait dengan itu. Memang ini kan memang BPJS Kesehatan kan selalu berbenah diri. Kita kan baru berusia berapa ya? 4 tahun sampai 5 tahun ya. Masih berbenah diri, namun semakin baik. Namun karena penyakit katastrofik masyarakat semakin tinggi, macam-macam dan biayanya mahal-mahal, cuci darah, jantung itu kan harus sampai 40 juta, 50 juta, 120 juta, itu kan gratis tes tuh. Kalau hanya iuran ya 110.000 kelas 2 ya, per bulan mah ringan itu, kalau dibanding negara lain tuh ya. Kalau ingin ambil kelas 3 aja lah yang ringan, 42.000 sebulan kan ringan. Ketika sakit kan tadi puluhan juta. Apalagi yang punya penyakit yang kronis itu, sering cuci darah, itu yang menghabiskan uang. Nah ini kalau ada masyarakat yang nggak mampu bayar nih Pak, nggak mampu bayar, terutama yang masyarakat ke bawah, ini bagaimana Pak mungkin solusinya? Solusinya dia ke dinas sosial, ke RT RW dinas sosial meminta KIS kartu Indonesia Sehat atau keterangan tidak mampu. Masih sedangkan ini kan di Pemda ini kan sebenarnya masih ada anggaran juga selain 96,6 juta. Itu semua kabupaten provinsi itu mempunyai anggaran yang rakyatnya tidak mampu seperti tadi. Rumah sakit nggak bayar. Ya, benar-benar nggak mampu, ada suratan desa, kecamatan, kabupaten, cair itu barang.
Itu kan sudah hebat. Ya, nanti kita akan lanjutkan pembicaraan selanjutnya sambil kita melihat-lihat juga masalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di sini. Tetap di segmen selanjutnya. Ya, pemirsa, masih bersama saya di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Hari ini masih bersama Pak Imam Suroso. Kita sudah melihat-lihat beberapa pelayanan kesehatan. Ini juga sedang ada yang sakit ya Pak ya. Nah, hari ini tadi kita sudah membicarakan soal BPJS, beberapa hal banyak Pak. Nah, ada juga yang menyoroti terkait dengan koordinasi antar lembaga. Yang tadi kedisiplinan membayar iuran. Yang ini banyak keterlambatan. Ini bagaimana Komisi 9 melihatnya? Jadi kami melihatnya bahwa mesti harus koordinasi yang jelas antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, DJSN, kemudian sama pemerintah setempat. Karena yang mempunyai wilayah kan kabupaten, begitu itu. Kemudian dari pihak rumah sakit pun juga kita komunikasikan yang intinya layani pasien, layani masyarakat dengan setulus hati. Ya kan? Jangan dibeda-bedakan, ini pasien umum harus lebih bagus, ini pasien BPJS kurang bagus, itu salah. Ya, karena walaupun mereka itu pasien BPJS PBI gratis itu ya, namun kan dia dibayar oleh negara. Gitu. Artinya sama dengan bayar gitu loh. Walaupun gratis ya kan, itu tetap dibayar negara. Makanya semua rumah sakit harus melayani dengan baik setulus hati. Apalagi ini dengan ada kenaikan 100% bagi yang tadi mandiri. Nah, itu pun 100% pun kalau dibandingkan dengan negara Jepang itu juga jauh sekali. Indonesia masih hebat, masih murah. Berarti nggak perlu khawatir Pak dengan kenaikan ini Pak? Dengan kenaikan ini tidak khawatir, tidak akan miskin. Karena apa? Yaitu misalnya kelas 3 hanya dari 25.000 menjadi 42.000 per bulan. Kalau sakit habisnya banyak itu 60 juta. Itu sampai mana uang itu kalau dikumpulkan berapa puluh tahun, ya kan? Dan kalau sakit itu mesti habis sakit lagi, apalagi orang itu menjelang tua. Sakit terus. Namun mereka akan dibantu oleh yang sudah sakit sembuh, sehat. Namun kan di trennya kan masyarakat ini kan kalau sudah sehat nggak mau bayar, nah itu yang nggak gotong royong. Nah, ini harapan Bapak terkait dengan kenaikan iuran BPJS ini. Harapan saya kalau ini sudah diputuskan pemerintah sudah bareng-bareng untuk biar tidak kolab BPJS, pelayanan juga bagus. Ya harapan saya rumah sakit layani bagus, masyarakat juga bagus dilayani dan semoga cepat sembuh. Nah ini yang penting bagi saya, masyarakat itu harus ikuti GERMAS, gerakan masyarakat hidup sehat. Preventif pencegahan itu perlu, daripada sakit kuratif diobatin, mending preventif itu ringan. Hanya 5 aja kunci sehat itu. Masyarakat harus suka makan sayur, makan buah, minum air putih, yang terakhir olahraga. Istirahat cukup, itu aja. Kalau itu 5 sudah dijalankan, insya Allah sehat. Jauh dari penyakit. Nah, yang sembrono itulah yang banyak penyakit. Misalnya nggak mau olahraga, nggak mau minum air putih, darahnya beku, bisa stroke. Kalau minum air putih 2,5 liter, sip itu. GERMAS berarti Pak? GERMAS, gerakan masyarakat hidup sehat. Ya, itulah pemirsa pembicaraan kami dengan Bapak Imam Suroso terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Jadi memang DPR RI berkomitmen bahwa dengan kenaikan
iuran BPJS Kesehatan ini juga akan harus dibarengi dengan peningkatan yang optimal. Rumah sakit tidak boleh lagi menolak pasien-pasien BPJS dan harus memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua adalah pesannya bagaimana masyarakat meningkatkan gerakan hidup sehat. Ya, itulah yang bisa kita bicarakan, Pak Imam. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam hari ini sudah menjadi narasumber di Parlemen Bicara. Sekian, sampai jumpa.